Halo teman-teman PPG, perkenalkan nama saya Wahyu Triwulandari dengan NIM 221135363 dari LPTK Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik. Observasi ini dilakukan di SD Kanisius Kadirojo kelas 1. Nah, aspek-aspek yang akan diamati yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan moral, motivasi belajar, psikososial, etnik, status sosial, minat, kultural, kemampuan awal, gaya belajar, dan perkembangan motorik. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengenali karakteristik peserta didik dan latar belakang peserta didik. Dari mengenali karakteristik peserta didik sehingga guru dapat melakukan pembelajaran dengan metode dan modal pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Pertama, aspek perkembangan fisiologisnya meliputi tinggi badan, berat badan peserta didik, dan penyakit bawaan. Nah, penyakit bawaan ini saya masukkan di dalam perkembangan fisiologis karena ada salah satu peserta didik kelas 1 yang memiliki penyakit bawaan. Aspek perkembangan kognitif meliputi peserta didik mampu mengklasifikasikan benda-benda konkret, mampu menghitung dengan baik, mampu melaksanakan apa yang pernah diatakan tanpa disuruh atau diminta, peserta didik sudah bisa membaca, peserta didik mampu mengingat sesuatu dan menghafalkan dengan baik. Aspek perkembangan emosional diantaranya adalah peserta didik mampu berinteraksi dengan teman, sebaya, sekolah, dan lingkungannya. Saat proses pembelajaran, peserta didik menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Peserta didik dapat mengendalikan emosionalnya. Peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Peserta didik mampu menghargai diri sendiri dan orang di sekitarnya. Peserta didik mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik. Peserta didik dapat mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga dan empati terhadap sesuatu atau seseorang. Aspek moral meliputi peserta didik mampu berbicara dengan sopan, mampu menghormati orang yang lebih tua, dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Peserta didik mampu menaati peraturan yang ada di sekolah, meminta izin ketika memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang orang lain. Peserta didik mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Aspek motivasi belajar meliputi peserta didik memiliki keingintahuan yang tinggi. Peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Peserta didik mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Peserta didik pada saat literasi senang membaca. Peserta didik dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Aspek psikososial meliputi peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik membantu teman yang sedang memerlukan bantuan. Peserta didik mampu dan mau bekerja sama dengan teman lainnya yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Peserta didik melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan teman lainnya. Peserta didik mampu berteman dengan teman sebaya. Berikutnya, aspek etnik. Aspek etnik ini meliputi daerah asal peserta didik, bahasa yang digunakan peserta didik sehari-hari. Selanjutnya, aspek kultural. Saya ingin mengetahui agama yang dianut oleh peserta didik. Aspek status sosial meliputi pekerjaan ayah peserta didik, pekerjaan ibu peserta didik, jenis transportasi yang digunakan ke sekolah, peserta didik memiliki gadget atau laptop.
Berikutnya, aspek minat. Di antaranya, ketertarikan siswa dalam belajar, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, daya konsentrasi siswa di kelas, peningkatan kemauan belajar, kenyamanan saat belajar, kemampuan membuat keputusan, ketertarikan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Aspek kemampuan awal. Aspek kemampuan awal ini meliputi kesiapan peserta didik sebelum pembelajaran, kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan guru sebelum pembelajaran, kemampuan mengaitkan pengetahuan awal peserta didik dengan pengetahuan yang akan diajarkan, pemahaman peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Aspek gaya belajar meliputi peserta didik memiliki gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Yang terakhir, aspek perkembangan motorik yang meliputi peserta didik mampu berjalan, berlari, dan melompat dengan baik. Peserta didik mampu melakukan gerakan fisik secara terkontrol. Peserta didik dapat berlari dengan cepat dalam waktu tertentu. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas fisik yang diberikan dengan tepat waktu. Peserta didik mampu berdiri seimbang menggunakan satu kaki.